Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita lengkap dari manga sepak bola Kunci Biru, yaitu chapter yang ke-263. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran pada manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga sepak bola Kunci Biru, chapter yang ke-263 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana pada halaman pertama ini, Kaiser pun akhirnya seketika langsung sadar bahwa jika saat ini Kaiser ingin berkembang, maka secara tidak langsung Kaiser pun harus membuang semua rasa takutnya itu. Mulai dari rasa takut untuk bisa dikalahkan, kemudian rasa takut untuk bisa kehilangan gelar, dan juga rasa takut atas hilangnya semua pencapaian yang selama ini telah berhasil dia dapatkan. Atau dengan kata lain, untuk bisa berkembang dan juga untuk bisa bersaing dengan Isagi Oichi, maka Kaiser harus kembali menuju kepada titik nol. Alias, Kaiser harus bisa terlahir kembali, serta menganggap dirinya adalah orang yang sama sekali tidak punya apa-apa. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang terakhir ini, Kaiser yang sudah berubah jalan pikirannya, akhirnya langsung berteriak dengan sangat kencang di dalam hatinya. Dengar, sekarang aku sudah berubah menjadi zero. Atau aku sudah berubah menjadi kosong lagi. Dengan begini, maka sekarang aku pun sudah berhasil mendapatkan sebuah tujuan baru di dalam hidupku. Mengingat kenyataannya, ego atau tujuan hidupku bukan datang dari kedua orang tuaku. Tapi hal itu justru malah terakhir akibat aku bisa bertemu dengan dirimu. Oleh karena itu, maka mulai dari sekarang, egoku adalah untuk dirimu. Atau ego baruku adalah untuk bisa mengalahkanmu. Maka bersiaplah, karena akulah orang yang akan mengalahkanmu di dalam lapangan ini. Nah, melihat kedatangan dan juga kebangkitan dari Michael Kaiser itu, mata metavision dari Isagi akhirnya kini seketika langsung menyala. Yang artinya, Isagi sekarang sudah siap untuk bisa kembali berkembang lagi bersama dengan perkembangan dari Michael Kaiser itu. Nah, singkat cerita, setelah pertandingan kembali dilanjutkan melalui pola serangan super cepat yang dilakukan oleh Isagi Oichi dan juga Kurona Renze, maka di momen yang sama ini, Kaiser yang sudah berubah akhirnya langsung mengganti gaya bermainnya. Di mana mulai dari sana, Kaiser tidak akan bermain dengan emosi lagi. Tapi, dia pun malah akan menggunakan gaya bermain yang sama seperti Isagi Oichi dan juga Ito Shirin, yaitu bermain dengan tenang sambil terus memanfaatkan semua orang yang ada di sekitarnya. Atau di dalam istilah dari manga ini disebut dengan permainan meta press. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan sama-sama beberapa potongan panel manga berikut. Di mana pada halaman ini, atau tepatnya ketika pada saat itu bola dari kaki Kurona sudah dioper menuju kepada Isagi Oichi, maka di saat yang bersamaan, Karasu Tabito akhirnya langsung muncul tepat dari samping Isagi Oichi, sambil menarik tubuh dari Isagi dengan sangat kencang supaya dirinya bisa menjatuhkan Isagi Oichi dan juga membatalkan serangan dari Isagi. Namun sepertinya semua serangan dari Karasu barusan sama sekali tidak mempan kepada tubuh dari Isagi. Mengingat Isagi pun berhasil menahan dengan sempurna tabrakan dan juga tarikan dari Karasu Tabito. Serta di saat yang bersamaan, Isagi pun kembali mengoper bola yang ada di kakinya lagi menuju ke arah Kurona Renze. Kemudian, setelah Kurona Renze sudah mampu berlari dengan sangat bebas, maka tanpa pikir panjang, dia pun kembali menyambung bola operan dari Isagi tersebut dengan cara menendangnya lagi menuju ke arah Hyorio. Nah, walaupun pada awalnya pola kerjasama dari mereka terlihat cukup rapi, tapi tepat di dalam satu kesempatan yang sama itu, Kaiser pun tiba-tiba saja langsung muncul tepat dari arah belakang Hiyori. Lalu, dia pun segera merebut bola itu dari kaki Hiyori, serta dia pun segera berlari sendirian lagi menuju ke arah benteng pertahanan dari tim PXG. Melihat semua itu di depan matanya, Ness pun akhirnya seketika langsung menjadi tersenyum. Karena dengan begini, maka Kaiser pun jadi bisa mencoba untuk dapat menembakkan teknik tendangan terbarunya lagi. Oleh karena itu, maka tanpa menunggu lama, Ness pun segera berkata seperti ini kepada Kaiser. Kaiser, ayo kita mulai kerja sama kita, dan ayo kita mulai 4-1-2 kita lagi. Namun sepertinya, hal yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terlihat dari sudut pandang Kaiser. Mengingat pada kesempatan ini, Kaiser ternyata sudah membuang semua harga dirinya. Karena, tepat ketika Tokimitsu saat itu sudah muncul untuk dapat menjaga Alexis Ness dan juga menjaga Michael Kaiser, maka di momen yang sama inilah, Kaiser pun dengan cepat justru malah langsung mengoper bola yang ada di kakinya itu menuju ke arah sisi sebelah kiri lapangan. Di mana pada posisi itu terdapat Jingo Raichi yang kebetulan sudah berada pada posisi yang sangat bebas.
Tidak hanya itu, karena tanpa sedikit pun keraguan, Kaiser pun dengan tenang mulai berkata seperti ini kepada Jingguraichi. Dengar, aku percaya kepadamu, jadi tolong bantu aku untuk bisa melewati mereka semua. Melihat dan mendengar semua ucapan itu dari Michael Kaiser, semua orang yang ada di dalam lapangan ini tentu saja seketika langsung menjadi terkejut. Karena ini adalah pertama kalinya Kaiser mau bekerja sama dengan para pemain lain selain dengan Alexis Ness. Bahkan ini adalah pertama kalinya juga Kaiser mau berkata dengan sopan kepada para pemain lain serta mau meminta tolong kepada mereka. Di momen inilah Isagi pun akhirnya seketika langsung menjadi tersenyum. Serta dengan tenang dia pun mulai berkata seperti ini di dalam hatinya. Haha, baguslah. Badut sialan itu sekarang sudah membuang harga dirinya demi bisa berkembang menjadi jauh lebih kuat. Dengan begini, maka jalannya pertandingan kita tentu saja akan menjadi semakin menarik dan juga menjadi semakin mudah. Tapi sayangnya, karena ini adalah pertama kalinya Kaiser mau melakukan kerjasama dengan para pemain lainnya, maka secara otomatis Kaiser pun jadi belum terbiasa untuk bisa menebak kemanakah bola dari Jingguraichi nantinya akan dioper kepada dirinya. Sehingga ketika Jingguraichi sudah mulai menendang bola itu menuju ke arah Michael Kaiser, maka di saat yang bersamaan itulah Itoshiri pun akhirnya langsung muncul dari arah belakang Kaiser. Serta tanpa pikir panjang, dia pun langsung merebut bola itu dari Michael Kaiser sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Woi, waktumu sudah habis. Jadi sekarang giliran dari kami untuk bisa menyerang. Nah, menarik ya. Walaupun pada kesempatan yang pertama ini Kaiser sudah berhasil digagalkan, namun ternyata Kaiser sama sekali tidak terlihat emosi. Bahkan dengan tenang, dia pun justru malah terlihat bahagia. Serta Kaiser pun mulai berkata kepada dirinya sendiri. Sudah kuduga, pasti percobaan pertama ini tidak akan pernah berhasil. Tapi meskipun begitu, maka sekarang pilihanku untuk bisa bermain di dalam lapangan ini tentu saja sekarang berhasil terbuka dengan sangat lebar. Jadi, ini adalah titik balik bagiku dan aku adalah Michael Kaiser yang baru. Semua ini adalah berkat Isagi Oichi. Karena gara-gara dirinya, aku pun sekarang sudah sadar bahwa bermain sepak bola dengan egoku sebelumnya sama sekali tidak akan pernah membuat aku bisa berkembang. Oleh karena itu, maka sekarang aku akan bermain seperti dirinya. Dengan cara melakukan apapun supaya diriku bisa mencetak gol walaupun aku harus bekerja sama dengan Isagi Oichi. Berdasarkan hal itu, maka terima kasih Isagi Oichi. Melihat kejadian itu di depan matanya, Hyorio yang sejak tadi sudah melihat pergerakan dari mereka dari arah belakang, akhirnya kini menjadi ikut tersenyum. Karena dengan perubahan gaya permainan dari Michael Kaiser, maka secara otomatis pilihan dari Hyorio untuk dapat bisa memberikan umpan tentu saja menjadi semakin banyak. Di satu sisi, Hiyori bisa menggunakan Isagi Oichi sebagai seorang striker murni. Di mana jika dirinya berhasil memberikan umpan kepada Isagi tepat ketika dirinya berada pada posisi yang bebas, maka sudah pasti Isagi pun nantinya akan bisa mencetak gol lagi. Begitu pula sebaliknya, di mana jika gue bisa mengoper bola ini kepada Michael Kaiser yang bermain sebagai second striker atau penyerang kedua tepat di belakang Isagi Oichi, maka Kaiser pun juga bisa memanfaatkan teknik tendangan jarak jauhnya itu untuk bisa mencetak gol dengan menggunakan kemampuan terbarunya. Atau dengan kata lain, Hiyori berubah menjadi sama seperti Charles Chevalier. Di satu sisi, Charles memiliki dua orang yang harusnya bisa dimanfaatkan dengan sangat baik, yaitu Itoshiri dan juga Ryu Seido. Maka sekarang, Hiyori pun juga bisa memiliki dua buah cannon atau dua buah meriam yang siap untuk bisa ditembakkan kapan saja ketika Hiyori sudah memberikan bola kepada mereka. Nah, hal yang sama pun kini terlihat juga dari sudut pandang Kiora Jin, di mana pada halaman terakhir ini, Kiora yang sudah naik dengan sangat jauh pada sisi sebelah kiri lapangan, akhirnya dia pun mulai berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Baiklah, karena Michael Kaiser saat ini sudah berubah, serta karena sekarang Kaiser sudah mau turun ke belakang untuk bisa membantu pertahanan mereka, maka aku pun bisa bergerak dengan bebas untuk bisa maju ke depan. Jadi mulai dari sini, sekarang giliranku untuk bisa bersinar juga. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua poin bocoran cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu kesempatan ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.